Nah, kali ini kita mau review meja TV minimalis. Satu di bagian atas ada lemari, kemudian ada ambalan, kemudian di bawahnya ada meja. Yang pertama saya mau review dari segi ukurannya. Ukuran meja yang bawah itu panjangnya dari ujung ke ujung itu 200 cm. Ketebalannya, kedalamannya atau lebarnya itu 40 cm. Tingginya dari bawah sampai dengan ke atas itu 30 cm. Nah, kemudian di sini ada 4 laci. Nah, dia ada 4 laci yang ukurannya lumayan, bisa untuk penyimpanan, bisa remote apa aja lah bisa. Kemudian dari material yang kita pakai di sini menggunakan kayu dengan ketebalan 18 mm. Kemudian 18 cm. Jenis kayunya kayu blockboard. Nah, apa itu blockboard? Nanti akan saya jelaskan. Bukan kayu press ya, karena kalau kayu press ataupun particle board ataupun kayu MDF kena air dia langsung bengkak kayunya atau cepat rapuh. Tapi ini bahan blockboard, kuat banget buat dijadiin bahan furnitur. Kemudian di bagian finishingnya, ini finishingnya HPL. Nah, makanya tampilannya bagus, rapi hasilnya karena menggunakan HPL, bukan cat duko ataupun PVC sheet yang kalau misalkan kena panas dia langsung bisa bergelembung, ataupun duko biasanya kalau misalkan dempulan yang nggak bagus kalau kena panas dia bisa retak-retak. Nah, tapi kalau ini dia nggak akan retak-retak atau bergelembung, jadi hasilnya sangat rapi, bagus. Nah, terus kita kesini ke ambalan. Di sini ada satu ambalan. Ambalannya itu ketebalannya kurang lebih 5-6 cm dengan panjangnya 80 cm, kedalamannya itu 20 cm. Nah, 20 cm ini bisa buat taruh hiasan dinding, terus kemudian bisa buku-buku, bisa taruh di sini karena ini lebarnya 20 cm. Kemudian untuk bagian atasnya di sini ada lemari. Kalau lemarinya ukurannya panjang sama 80 cm, tingginya 30, kedalamannya kurang lebih 20, berikut pintu itu 25 cm kurang lebih. Di sini ada pintunya. Nah, di sini pintunya kita pakai gas spring biar bisa dibuka ke atas secara perlahan. Nah. Kalau engselnya di sini pakai engsel hidrolik. Oke. Engselnya bagus. Nah, nanti kita akan jelaskan bahan-bahan yang kita pakai apa aja, apa itu blockboard, apa itu HPL, kemudian apa itu laci double track, nanti akan saya jelaskan secara terperinci. Oke. Nah, di sini untuk finishingnya, yang pertama kita bahas masalah finishing ya. Di sini ada HPL. Bahan yang tadi kita pakai itu pakai bahannya HPL. Nah, ini yang dimaksud saya dengan HPL. Kalau HPL itu kuat, dia tebal, motifnya juga bermacam-macam. Ada yang motif kayu, warna-warna dasar, bahkan yang bertekstur pun ada. Nah, ini contoh dari HPL. Kenapa kita pakai HPL? Karena HPL itu yang jelas tadi, ini bahan yang paling bagus untuk masalah finishing, bukan PVC sheet atau cat duko. Kalau pakai PVC sheet, nah ini contoh PVC sheet. Nah, ini PVC sheet itu lapisannya tipis. Kalau dia kena air ataupun kena panas, dia bergelembung biasanya. Gampang sekali bergelembung. Kalau kena panas di sinar matahari kurang lebih setengah jam atau 1 jam, ini langsung bergelembung dari permukaan si kayunya. Ya, tapi kalau misalkan HPL dia lebih kuat.
kalaupun kena panas dia nggak akan mudah bergelembung kayak si PVC sheet ini. Bahannya beda, ini HPL, ini PVC sheet. PVC sheet. Nah ini untuk dari finishingnya. Kemudian untuk bahan kayu yang kita pakai itu pakai blockboard. Nah ini blockboard namanya. Blockboard itu dia itu dalamnya kayu. Jadi bukan kayu serbuk ya, bukan kayu press. Ini kayu utuh yang kemudian dipotong, disusun, terus dilapis dengan si melamin dan bagian sininya triplek gitu. Jadi ini kayu utuh, bukan serbuk kayu. Jadi kalaupun kena air ini nggak terlalu jadi masalah gitu, kecuali mungkin kalau kerendam air sampai berhari-hari gitu kan, mungkin si melaminnya kebuka gitu. Itu pun kalau dalam jangka waktu yang sangat lama gitu kerendamnya. Tapi kalau pakai pakai kayu MDF, nah ini MDF. Kalau MDF itu serbuk kayu ya. Biasanya kalau bahan furnitur yang pakai MDF atau particle board atau yang sering kita sebut itu kayu press atau kayu olahan. Nah ini yang dimaksud. Kalau dia kena air, nah ini agak bengkak. Dia agak bengkak ini karena yang udah kena air, dia tampilannya jadi membesar, jadi gampang banget rapuh. Nah tuh, bahkan bisa dikupas pakai tangan. Tuh. Ini yang bahan particle board atau MDF, nah kayak gini bahannya. Kenapa? Makanya di pasaran harga furnitur yang pakai bahan ini murah ya, karena ini kualitasnya kurang bagus itu untuk bahan furnitur. Jadi gampang sekali rapuh. Tapi kalau misalkan blockboard kuat karena dia kayu, bukan serbuk kayu utuh dia tuh. Nah, terus bahan yang kita spare part furnitur yang kita pakai itu relaci. Nah relaci ini kita pakai yang double track yang kayak gini. Kalau double track itu dia kokoh dan relacinya pun gede. Ini yang kita pakai, bukan yang ini. Kalau yang ini, nah begini, ini kalau misalkan lacinya kita buka, ini gampang banget lepas laci dari relnya. Makanya kita nggak pakai yang jenis yang kayak gini. Semua furnitur yang kita pakai, semua relnya pakai yang ini, double track. Makanya relasinya kuat, lacinya itu nggak gampang lepas dari si relnya. Atau biasanya relnya aus. Kalau ini enggak. Kalau ini kan dia pakai kayak ada rodanya di sini tuh. Ada kayak kelaharnya. Tapi kalau misalkan yang ini dia nggak ada. Cuman gini aja, rodanya cuma satu di kiri, satu di kanan. Makanya jenis relasi yang kayak gini tuh gampang banget rusak. Nah kemudian yang kita pakai di bahan furnitur tadi itu, kita pakai engselnya itu engsel slow motion atau soft close atau hidrolik. Kalau misalkan pintunya kita tutup, dia akan tertutup secara perlahan. Tuh. Nah, bukan yang engsel pada umumnya. Kalau misalnya kita tutup pintunya, dia langsung nah ini yang bikin pintu cepat rusak karena dia tertutup sekaligus. Kalau ini enggak, dia akan tertutup secara perlahan. Nah itu tadi bahan furnitur yang kita pakai dan spare part yang kita pakai.
memang kalau kita lebih mengedepankan kualitas unit yang kita jual, bukan harga yang kita tawarkan. Ya. Sekian review dari saya, semoga bermanfaat.